Marilah berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur kami ada dalam persekutuan ibadah saat ini. Kami mohon Engkau hadir di hati kami. Engkau menjelaskan kehendak hati-Mu bagi kami, agar kami mengerti rancangan-Mu bagi hidup kami. Dan kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari pemberian-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Demikian bunyinya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita saat ini. Kata Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Salam Ibu Bapak terkasih di rumah dan dimanapun berada. Puji Tuhan Allah semesta alam yang telah mengizinkan kita ada dalam persekutuan ibadah saat ini. Puji Tuhan yang telah memberi kita kesempatan untuk berjalan bersamanya di sepanjang pesiarahan hidup kita, dengan memaknai setiap pengalaman hidup yang kita alami. Ini waktu yang sangat berharga bagi kita, tatkala Allah memandang kita pantas
untuk menerima pesan kasih-Nya bagi kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mengarahkan hati kita hanya pada firman-Nya. Saudaraku, dalam tahun gerejawi kita tengah merayakan Paskah dengan kembali mengingat bagaimana Yesus telah menampakkan diri-Nya untuk memulihkan dan meneguhkan para murid dan semua pengikut-Nya saat itu. Apa artinya bagi kita secara pribadi dalam persekutuan orang percaya saat ini? Apa artinya bagi kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang mencekam ini dengan semua dampak ikutannya yang sungguh-sungguh memprihatinkan? Dalam lingkup gereja Masih Injili di Timor, apa artinya bagi kita dalam menghayati bulan budaya dan bahasa? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kita dapat ditolong untuk mengalami Allah yang hidup dalam Yesus dan kuasa kebangkitan-Nya. Karena hidup iman kita hanya bergantung pada sejauh mana kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu dalam hidup sekarang ini. Paskah telah mengubah kematian menjadi kehidupan. Paskah memberikan kepastian hidup yang kekal. Paskahlah yang membuat Rasul Paulus bersaksi bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kristus yang bangkit maksudnya. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Paskah pada hakikatnya adalah setiap saat, setiap keadaan, setiap pengalaman yang kita alami. Paskah itu kekal. Saudara-saudaraku, Paskah bukanlah sebuah teori iman Kristen, melainkan sebuah fakta sejarah yang menjadi kesaksian gereja sepanjang abad dalam kegembiraan, dalam sukacita hidup, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ini adalah hakikat kehidupan Kristiani yang sesungguhnya, yaitu menyaksikan pada dunia tentang Kristus yang bangkit dan hidup. Saya mengajak kita mendalami teks pembacaan saat ini. Pertama, Tuhan yang bangkit itu bukan hantu atau halusinasi. Ia sungguh-sungguh real. Yesus yang mati adalah sungguh-sungguh Kristus yang bangkit. Kekristenan tidaklah didasarkan atas mimpi-mimpi atau rekayasa otak manusia yang tidak normal, atau atas penglihatan-penglihatan dari dongeng yang palsu, tetapi atas seorang Yesus yang di dalam fakta historis yang nyata dan terbukti menghadapi dan menaklukkan kematian. Bagi kita, kematian itu bukan akhir dari kehidupan. Di dalam Yesus, hidup kekal menjadi pasti bagi saya dan saudara sekalian. Karena itu barang siapa yang hidupnya adalah Kristus, maka matinya adalah keuntungan. Kedua, Yesus yang bangkit memberikan damai sejahtera. Kalimat damai sejahtera memang adalah sapaan yang lazim di kalangan orang Yahudi. Ini mengandung harapan dan doa bahwa orang yang disapa mengalami damai sejahtera itu. Namun tatkala Yesus menyampaikan damai sejahtera,
Ia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sebuah penegasan yang menjelaskan bahwa damai sejahtera itu bukan lagi harapan saja, tetapi telah nyata dalam dirinya yang bangkit. Damai sejahtera itu telah dikerjakan dengan sempurna di salib dan kebangkitannya. Damai sejahtera itu adalah miliknya yang kini diberikannya kepada kita. Damai sejahtera itu sangat mungkin bagi kita. Karena itu kita dapat terus hidup dalam damai sejahtera Kristus. Ketika Alkitab berbicara tentang damai sejahtera, itu mencakup seluruh aspek kehidupan di bumi dan di sorga. Murid-murid yang mengunci diri setelah peristiwa salib itu sungguh-sungguh sangat membutuhkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera Kristus menghilangkan rasa takut, khawatir, gelisah, putus asa, kecurigaan, prasangka buruk, dendam, sakit hati, iri dan dengki, kebencian, kelicikan, keserakahan, kesombongan, dan egoisme yang sempit. Damai sejahtera Kristus memurnikan nurani kita yang terdalam, memberi semangat dan kekuatan dalam menyikapi setiap keadaan hidup kita. Tatkala kita diwajibkan untuk tinggal di dalam rumah karena bahaya pandemi COVID-19, mungkin kita dicekam rasa takut, khawatir, putus asa, kejenuhan yang luar biasa. Saudaraku, kita membutuhkan damai sejahtera Kristus dalam keadaan yang memprihatinkan ini. Kita sungguh-sungguh membutuhkan itu untuk melanjutkan pesiarahan hidup kita di bumi ini. Karena itu, mintalah damai sejahtera itu. Mintalah kepada Yesus Tuhanmu agar kita memilikinya menjadi kekuatan menjalani hidup ini. Ketiga, kebangkitan Kristus yang memberikan damai sejahtera bagi kita itu sekaligus memberikan kita tugas yang penting dan mendesak. Semua orang percaya ditugaskan untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan bagi dunia. Ini tugas dan panggilan gereja, saya dan saudara sekalian. Gereja hadir di tengah dunia dengan tanggung jawab yang besar itu, menyampaikan Shalom Allah melalui pertobatan dan pengampunan. Ini hanya mungkin kalau kita memulainya dari diri kita sendiri. Setiap orang, setiap hari, kita mesti sadar benar bahwa kita adalah orang berdosa. Kita hidup hanya oleh anugerah Allah, oleh pengampunan Allah, oleh kasih sayang Allah. Karena itu, pertobatan adalah sikap yang tepat bagi kita sepanjang hari-hari hidup yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Dengan sikap tobat, kita telah bersaksi kepada dunia tentang pentingnya pertobatan. Sebagai bukti, kita menghormati dan menghargai tinggi kasih sayang Allah kepada kita. Saudaraku, pertobatan itu membuka pintu pengampunan Allah bagi kita. Karena anugerah pengampunan itu telah dikerjakan sempurna oleh Yesus di salib. Kita dipanggil untuk terus hidup dengan saling mengampuni. Mengampuni dengan sempurna dan tak terbatas. Kita mengampuni karena kita telah diampuni. Saudara terkasih, kita membutuhkan waktu khusus dengan Tuhan
agar dapat menerima kuasa-Nya yang akan memperlengkapi kita untuk menjadi saksi baginya. Orang-orang Kristen zaman ini tidak bisa hidup dengan relasi yang asal-asalan saja dengan Yesus dan berharap bisa menjadi saksi baginya. Saksi bagi Yesus adalah mereka yang mengalami hidup dengan Yesus setiap hari, yang karib, yang akrab, yang selalu mau dekat dengan Yesus. Itulah sebabnya orang-orang yang mau menjadi saksi bagi Yesus mesti diperlengkapi, mesti dikuasai oleh Roh Allah agar kesaksiannya benar. Saudaraku, menghadapi ancaman COVID-19 bersama dampak ikutannya, kita memang berada dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit. Tetapi ingatlah, percayalah bahwa kuasa kebangkitan itu menyertai gerejanya, menyertai saya dan ibu bapak sekalian, memberikan kita kekuatan dan harapan bahwa badai ini pasti akan berlalu. Kita mesti dengan sungguh-sungguh berada di kaki Tuhan. Ada begitu banyak waktu hilang percuma dari hidup kita, tak kala kita asik dan sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Saat ini kita ada dalam keprihatinan dampak COVID-19. Ada begitu banyak orang kehilangan mata pencaharian. Ada begitu banyak orang menjadi sangat susah. Ada begitu banyak orang menjadi egois dan mementingkan diri sendiri. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk menjadi saksi yang menyatakan Shalom Allah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bahkan sebagai gereja yang tumbuh dalam budaya lokal, kita juga menerima warisan leluhur untuk hidup bersama orang lain dalam sikap gotong royong dan saling membantu. Bahasa budaya kita adalah bahasa kepedulian, bahasa kasih sayang. Mari bersaudara semua, kita tetap menjadi gereja yang bersaksi tentang Kristus, memberikan damai sejahtera melalui kepedulian dan aksi nyata kita dengan berbagi kasih, berbagi hidup dengan sesama. Justru di saat-saat sulit seperti inilah iman kita teruji. Apakah kita sungguh-sungguh adalah saksi bagi Kristus atau tidak? Amin.